Namanya rip current. Warga lokal sering menyebutnya boleran. Arus ini mempunyai ciri-ciri permukaan air yang lebih tenang, warna yang lebih gelap dan ombak tidak pecah secara sempurna. Arus ini sangat berbahaya karena dapat membawa manusia atau benda di sekitarnya menuju tengah laut. Jika terkena arus ini kamu harus tenang. Setelah itu lakukan gerakan floating atau berenang mengikuti arah petunjuk warna hijau dan segera meminta pertolongan. Tetap patuhi rambu yang dipasang petugas dan tidak berenang terlalu jauh ya sob. Jangan takut untuk berenang di pantai Pangandaran sob. Karena ada petugas yang selalu mengingatkan dan menghimbau. Ya itu ya. Jadi tadi ya arus rip current itu tadi. Jadi nih ketarik ya. Jadi arusnya itu ini akibatnya oleh angin. Ya, itu akibat dari angin. Angin yang berhembus mengakibatkan gelombang. Setelah ini nanti akan saya ini kan ya perbedaannya apa sih Pak antara angin, sorry antara gelombang yang diakibatkan oleh angin atau ombak ya. Kalian kan sering lihatnya ombak ya. Lalu dengan arus, lalu dengan pasang surut. Apakah dia masih saudaraan Pak misalkan ya atau masih adik kakak dan sebagainya ya. Kalau fenomena di lapangannya kita nggak bisa membedakan arus, gelombang, pasang surut itu secara nyata ya. Jadi itu dibedakan kita karena kita simplifikasi bahasa kerennya ya. Padahal bahasa ininya mah kalau bukan akademisnya ya kita sederhanakan gitu ya. Jadi kita sederhanakan fenomena itu supaya bisa dibedakan. Ya. Nah, contohnya untuk arus ini ya, untuk arus ini dia arus lip current ini akibat adanya gelombang. Maksudnya gini, yang pertama arus ini akibat adanya angin. Itu dulu yang pertama ya. Tapi bukan dari angin langsung menghasilkan arus rip current ini ya. Rip current ini harus tegak lurus pantai. Ya, tapi akibat adanya gelombang. Ini nih gelombang ini nih yang mengakibatkan si ini nih pelakunya nih ya. Si gelombang ini angin jadi dari angin dulu, angin ini menghasilkan gelombang karena ombak dan sebagainya yang ada di laut itu dia akibat adanya angin gitu ya. Nanti akan saya jelaskan selainnya ada penjelasannya ya. Secara umum dulu aja ya. Angin menghasilkan gelombang, gelombang baru menghasilkan rip current gitu ya alurnya ya. Jadi dari angin menghasilkan gelombang, gelombang menghasilkan rip current, gelombangnya ini yang tegak lurus gitu ya. Gelombangnya tegak lurus pasti nih, ya maju mundur gitu ya, gini ya, tegak lurus. Nah ini cara untuk penyelamatannya jangan kalian lawan, jangan dilawan nih. Maksudnya jadi kan kayak tadi ya, kayak kalian kalau diam di atas air di pinggir pantai ya, di pinggirnya itu kan kalau saat arusnya balik itu kan kayak kalian kedorong ya, kaki ya kayak yang keseret dikit lah gitu ya. Itu namanya arus balik ya. Swiss apa ya saya lupa nama bahasa Inggrisnya. Pokoknya arus yang membalik lah. Nah itu yang lebih kencangnya ya ini si reptaran ini. Ya jadi kayak nanti kalian di apa namanya diaduk di dalam ini tuh. Jadi nanti ini kalian teraduk nih di sini nih di bagian yang ini nih. Teraduk. Jadi jangan dilawan dengan melawan ke searah ya atau lawan arahnya jangan. Jadi kalau arahnya ke sana jangan dilawan ke arah sebaliknya ya. Tidak akan bisa kuat ya. Karena kita jangan melawan fenomena alam kan gitu ya. Menghindar aja. Hindar ke kanan atau ke kiri. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa diikutin dulu aja. Kalian kan teraduk nih sampai sini misalkan ya. Sampai sini. Nah, biasanya yang ada fatal itu karena kehabisan energi ya. Capek karena melawan. Jangan dilawan, ikutin aja nggak apa-apa. Setelah rada tenang gitu ya setelah ini karena sekalian energinya kan masih ada nih kan biasanya yang menyebabkan kecelakaan dan sebagainya kan paniknya itu ya gak apa-apa ya walaupun bapak ngomong gak apa-apa pas kenyataannya mah ya memang nggak bisa gitu ya ya tapi artinya nggak seenggaknya udah punya pengetahuan lah kita ikutin aja nggak apa-apa harusnya nanti setelah sampai di satu titik ya yang dirasa itu bisa menyelamatkan diri kalian baru lepas ke kanan atau ke kirinya gitu ya seperti itu ya untuk cara menyelamatkannya ya jadi ya ini perkuliahan sambil memberikan manfaat juga untuk kalian ya supaya nanti kalian ketika ada mengetahui fenomena ini ya nanti ya, hal ini yang kalian lakukan ya. Nah ini biasa terjadi di perairan pantai-pantai selatan ya. Kenapa Pak di pantai selatan? Angin tadi kan ya anginnya menghasilkan gelombang, gelombang menghasilkan arus. Anginnya ini kuat sekali dibandingkan dengan pantai-pantai yang berhadapan dengan laut ya. Kalau angin pantai selatan contohnya kalau di
Bali Selatan Jawa ya. Itu kan berhadapannya dengan Samudra Hindia, gitu ya. Ketika berhadapan dengan samudra, angin yang di apa namanya angin yang disebabkan oleh samudra itu dia akan lebih besar gitu ya dibandingkan dengan angin yang menghadap laut. Pantai itu menghadap laut dibanding pantai menghadap samudra. Ya makanya banyaknya ini apa namanya fenomena ini ya cenderung karena angin yang sangat kuat, makanya di pantai-pantai utara jarang ada ya, tapi tidak sebanyak di pantai selatan. Nah makanya di sini disebut wilayah-wilayah selatan Jawa yang banyak memiliki kondisi apa fenomena seperti ini. Selain itu, karena adanya angin ya, ada lagi satu lagi yaitu topografi dasar laut ya. Kanal-kanal itu ada celah-celahnya gitulah ya. Celah-celahnya itu kan semakin mendorong ya. Celah-celah di bawahnya itu yang semakin sorry mendorong si arus ini menjadi lebih kuat. Tapi faktor yang paling utamanya ini angin yang mengakibatkan gelombang itu. Tapi bukan angin secara langsung, tapi gelombangnya yang akibat ngeritarnya ya gitu ya. Sampai sini jelas ada pertanyaan. Apa namanya kalau jelas akan saya lanjutkan dulu ke bagian yang selanjutnya ya. Ini punten saya pakai inhaler juga ya karena supaya ini saya enak. Oke. Oke, untuk ketahui kelas dicek tadi ya yang di waiting room ini harusnya nggak memang belum masuk dari awal ya. Nanti kalau ada yang sudah masuk dari awal dan ini langsung lapor ya ketua kelasnya. Siapa tadi deh? Feby ya. Suara saya jelas ya Feby ya? Jelas, Pak. Oke, kalau begitu kita lanjut dulu ya. Nah, lalu kalau begitu Pak, tadi kan kita sudah menjelaskan, jadi kita mundur alurnya ya, kayak nonton film kita alurnya alur mundur gitu ya. Tip current itu salah satu bagian dari arus, tapi Pak sebenarnya arus itu sendiri apa sih gitu ya? Kayak yang saya tahu kan di sini akibat gelombang Pak. Emang arus itu akibat gelombang Pak? Itu bedanya gelombang sama arus apa Pak? Kan gitu ya. Saya masih bingung nih Pak. Oke, akan saya jelaskan di sini ya. Arus, sorry nanti dijelas setelah ini ya. Kita ini yang ingin saya jelaskan di sini perbedaan antara gelombang angin ya, yang ini dengan gelombang pasang surut. Ya, pasang surut ini kita kasih angka 2 ya, tide. Gelombang angin yang wind ini kita berikan angka 1 ya. Kalau kita tinjau dia dari gaya pembangkitnya, bahasa Inggris ini ya, generating force ya, atau paling gampang atau bukan paling gampang, apa namanya bahasa Indonesia-nya ini gaya pembangkit ini tidak bisa saya tuliskan punten ya, karena apa eh, papan tulis ya ini spidol untuk di layarnya itu saya sedang dibawa oleh saya, jadi saya tidak bisa mencoret-coret dengan bagus ya. Ini kalian harus tahu aja ya. Generating force itu adalah gaya pembangkit, artinya apa? Gelombang yang diakibatkan oleh angin dengan gelombang pasang surut itu dibedakan. Salah satunya ada dua ya. Paling gampang nih kita yang gampang-gampang aja belajarnya ya. Maksudnya sederhana tapi paham. Dari gaya pembangkitnya, kalau gelombangnya diakibatkan oleh angin, itu contohnya apa sih? Ombak ya. Kalau kalian sebutkan biasanya ombak ya. Nah itu nama apa namanya? Terminologi yang ilmiahnya itu namanya gelombang. Itu bukan ombak ya. Gitu ya. Kalau kalian sering kan ombak di pantai, nah itu akibat dari angin, wind ya. Lalu pasang surut ya, dia itu gelombang juga, tapi gelombang yang pembangkitnya bukan angin ya. Cuman faktornya aja. Kayak kalian misalkan kalian faktor lulus bukan faktor lulus, misalkan kalian faktor jadian karena dengan si dia misalkan ya. Yang satu karena apa namanya? Kalian banyak uangnya misalkan ya. Yang satu memang benar-benar cinta, nah kayak gitu ya contohnya ya. Nah, gelombang juga kayak gitu tuh. Jadi ada yang pembangkitnya adalah angin, yang satu lagi beda, bukan angin, tapi pembangkitnya adalah ini, sun dan moon. Ya, bukan sun, tadi ada yang bilang sun ya. Sun mah bubur ya, bubur sun ya, buat anak kecil. Sun dan moon ya. Apakah ini? Ya ini benda-benda langit ya. Jadi artinya apa? Gaya pembangkit yang mengakibatkan gelombang dengan angin, gelombang yang diakibatkan oleh angin dan pasang surut itu berbeda. Gelombang yang diakibatkan oleh angin nanti kita sebut dia gelombang ya. Jadi nanti ininya nggak usah disebut lagi ya. Jadi otomatis nih
Kalau gelombang yang diakibatkan oleh angin, pasti kita sebut dia dengan gelombang, gitu ya. Jadi kalian nggak perlu nyebut gelombang angin, ya. Gelombang itu kita sudah definisikan sekarang bahwa gelombang angin ini adalah gelombang. Lalu pasang surut ini, ya ini, sun and moon ya, karena sebenarnya bukan hanya dari matahari dan bulan saja, tapi dari benda-benda langit. Ya, banyak. Untuk pasang surut tidak akan saya jelaskan lebih detail, ada nanti videonya, tapi penjelasan lebih detailnya oleh Pak Akbar di semester di Hidro 2 kalau nggak salah ya. Nah, untuk yang ini, kalian akan fokusnya ke arus dulu ya. Nah, di sini, sun and moon ini menjadi penyebab dari adanya gelombang pasut. Ya, kalau yang gelombang angin oleh angin. Lalu dari periode waktunya, dilihat, nanti ini akan saya tanyakan ulang ya. Ya, cuman berkonfirmasi aja. Ya, supaya mengecek kalian fokus atau tidak. Lihat periode waktu gelombang wind dengan yang sun and moon ya, itu lebih apa namanya lama akibat akibat lebih lama waktu si gelombang pasang surut ya, sampai 12 jam atau 24 jam ya, dia continue terus-terusan. Tapi kalau wind ini dia tidak. Jadi nanti ya tadi gelombang itu pecah, ya itulah saat titik jenuhnya, nanti ada lagi angin gitu ya. Angin nanti menghasilkan gelombang gitu ya. Nanti gelombang ini yang akan apa namanya disebut ombak oleh kalian gitu ya. Hanya durasinya sedikit sekali, 30 detik sampai 1 detik gitu ya, atau sampai 5 menit bisa lah ya. Badai misalkan ya, ini ada severe storm tuh ya, ada badai ya, ini bisa lebih lama nih ya, badai yang parah. Tapi di Indonesia kan bukan negara yang dilalui oleh badai, tapi hanya dilalui oleh buntut apa ya, ekor ya, ekor badai sebenarnya ya. Indonesia itu tidak dilalui oleh badai karena bukan saya lupa tuh, kalau Filipina dan sebagainya itu dia dilalui, karena Indonesia itu negaranya di ekuator, di tengah-tengah lah ya, bukan di wilayah yang apa namanya subtropis, yang bagian atas atau bawah. Jadi aman dari badai sebenarnya. Jadi untuk yang ini aman nih ya. Nah, ini bedanya dari periode waktunya. Kalau yang angin itu pasti cuma hitungan detik lah, menit lah maksimal ya. Tapi kalau pasang surut dia hitungan jam, lama, continue gitu ya gelombangnya. Oke, sudah jelas ya. Ketika kita belajar ini, kalian sudah tahu membedakan gelombang akibat angin dan gelombang akibat, atau gelombang angin dan gelombang pasang surut ya. Jadi pasang surut itu termasuk dari jenis gelombang gitu ya. Nah, nah ini pasti ada aja nih yang nggak paham nih. Coba saya cek nih ya. Saya akan cek ke siapa yang namanya Itera nih. Namanya Itera. Kamu pendiri Itera kamu? Izin, Pak. Ya, ITER aktivitas saya, Pak. Saya memakai 2 dua. Nah, bagus. Gitu ya, harus niat. Kalau belajar harus pakai 2 device. Dan kayak saya ya. Bagus. Saya apresiasi. Siapa tadi? Surya Saputra, Pak. Oke, Surya Saputra. Kalau tadi ya, bedanya gelombang angin dari gaya pembangkit ya, generating force, bedanya gelombang angin dan pasang surut. Apa tadi? Kalau gelombang angin dibangkitkan oleh mana? Surya Saputra hilang. Iya, Pak. Angin dibangkitkan Oleh siapa? menjadi ombak, Pak. Ya, Colin Anissa. Siapa ini, Feby? Saya jadikan kamu co-host juga deh, Feby. Ya, Gitu, nanti baik, Pak. supaya nanti langsung diri. Bentar, saya ini kan. Tapi yang ini saja ya. Kalau yang nggak ini jangan di ACC ya. Sebentar, saya jadikan dulu. Oh, masih Feby. Tadi apa, Surya Saputra? Yang gelombang angin akibat dari apa? Jelas-jelas ya. Udah ada jawabannya. Apa tadi Surya Saputra? Nah, ini saya ngeceknya yang Ya, ini ya. gelombang angin Akibatkan menjadi oleh, ombak. penyebabnya apa dulu? Penyebabnya oleh apa? Gelombang angin. Gelombang angin penyebabnya angin, Pak. Ya, kalau gelombang pasang surut penyebabnya? Bulan dan matahari. Iya. Terus kalau, nah udah cukup ya, terima kasih. Apa namanya, untuk yang selanjutnya, Feby kalau yang bukan ini jangan di ACC ya, Feby ya. Si Gabriel Omar ini kayaknya tadi belum hadir ya. Tapi kalau sudah hadir di ACC, saya lanjutkan dulu ke Geralda. Ada? Mana si Geralda? Ada, Ini Pak. sekalian saya cek absen juga ya. Kalau kata Geralda, menurut Geralda,
periode waktu gelombang angin dengan pasang surut lebih lama mana? Waktunya, Pasang surut. pasang surut, ya. Berapa jam itu di situ? Waktu periode pasang surut itu berapa jam? 12 sampai 24. Oke, terima kasih. Gitu ya. Jadi 12 jam sampai 24 jam ya. Continue terus dia akan terus ada kalau gelombang ya sama juga gelombang angin juga ya. Kemudian gelombang pasang surut cuman benar-benar continue ya dia tidak akan pecah. Ya maksudnya jadi kalau gelombang angin itu nanti pecah dulu, ombak pecah menuju pantai kan gitu ya. Terus nanti dia bikin lagi ombaknya gitu ya. Kalau si pasang surut ini tidak, pasang surut ini dia terus ada gitu ya. Sampai sini sudah bisa membedakan ya secara sederhana gelombang angin dan pasang surut ya. Kita belum bicara tentang arus ya. Nanti dulu ya. Jelas ya. Nah ini akan saya berikan ilustrasi dulu terkait dengan gelombang ya. Sebentar, ada video ya. Enaknya online tuh gini, karena saya tuh kadang suka banyak video ya. Kalau offline tuh karena saya suka bawa speaker, gak kedengeran suaranya. Ya, kalau online ini enaknya kalian bisa mendengarkan ini, atau melihat ya. Ini saya langsung ke menit kelima ya. Merpati baik sekali berdiri dari Saya nyontek dari dosen UGM ya. Ini contoh gelombang. Ya, bisa dilihat gelombang seperti ini. Misalkan kita ambil satu titik itu kita anggap bola ya. Maksudnya kita ambil titik di mana titik itu kita anggap objeknya adalah bola. Kita tempatkan di satu titik di sini nih. Kursus saya terlihat ya, di satu titik di sini. Dia, kalau dia itu namanya gelombang, titik itu yang kita sebut dia kita anggap objeknya bola, tidak akan bergerak kemana-mana. Ya, pergerakannya hanya naik dan turun. Disebutnya ini memang gelombang yang paling sederhana, yaitu gelombang airy ya. Nanti akan di sini bukan saatnya kalian mengetahui gelombang airy itu apa, yang penting ini gelombang paling sederhana itu seperti ini, pergerakannya hanya naik dan turun, gitu ya. Dilihat lagi, ini sama. sedikit. Nah, itu Ini berbeda dengan ya. Kasus di sungai. Kalau kasus di sungai, massa air Seperti itu. bergerak mengikuti alirannya. Nah, tadi ya, kata kuncinya. Tadi si ibunya bilang, beda dengan di sungai, massa air bergerak mengikuti alirannya. Itu disebutnya arus sungai, gitu ya. Jadi secara tidak langsung kita tahu bahwa arus itu bergerak, airnya, massa airnya. Memindahkan dari titik A ke titik B, gitu ya. Airnya itu bergerak, ikut bergerak dia. Dari hulu ke hilir. Bergerak tuh airnya kan ya. Kan nggak melulu air yang di hulu itu punya hulu kan. Pasti dia dari hulu itu pasti akan bergerak ke hilir dong. Kayak gitu ya. Itu arus tuh. Nanti ya, kan sudah tahu bedanya. Ini nanti arus untuk penjelasan lebih lanjutnya akan saya jelaskan setelah ini. Yang penting gelombang itu tadi, kalau gelombang enggak. Gelombang itu dia hanya, ya udah, naik turun aja kalau gelombang laut ya. Hanya bentuknya berubah. Gitu. Nah, gitu ya. Dia tidak akan bergerak kemana-mana, hanya bentuk berubah tadi. Ya udah, dia cuma naik dan turun aja. Jelas ya. Setelah perkuliahan ini kalian bisa membedakan, wah saya udah tahu nih kalau gelombang laut mah dia tidak menghasilkan tidak menggerakkan suatu hal tertentu kecuali gelombang yang lain. Kan tadi ada banyak gelombang ya, tsunami ya itu beda lagi urusan ya. Gelombang apa lagi, pasang surut pun sama kayak gini ya, sama dengan angin. Dia tidak akan menggerakkan suatu objek atau menggerakkan massa air, dia hanya naik dan turun aja. Sampai sini jelas ya penjelasan terkait dengan gelombang ya. Kita yang ini tuh kalau nggak salah terkait dengan pasang surut ya. Ya, jadi dilihat lagi supaya lebih paham ya terkait perbedaan pasang surut dengan gelombang. This shows 12 hours at the famous Bay of Fundy in Nova Scotia, Canada. It's the biggest tide change in the world. But what force could move such a massive body of water? Gravity. Here's the Earth rotating on its axis every 24 hours. We'll now draw the Earth as a diagram with its surrounding layer of ocean. And to the right is the silvery moon. Everything is attracted to everything else in the universe with the force of gravity. So the moon is attracted to the Earth, and the Earth is equally attracted to the moon. Two force arrows are the same length, showing that gravitational attractions are of equal strength.
But we're only interested in the force on the Earth here. The moon pulls on the ocean closest to it and makes it bulge outwards. When the Earth rotates, the sea Nah, level high is tide, higher at this pasang, point in its pasang rotation, tinggi. causing a Apakah di high semua tempat terjadi tide. pasang tinggi? Tidak ya. Nah, low tide itu daerah yang berlawanannya. The low tide where the oceans don't bulge. So you'd expect one high tide each day. Kalau ini satu pasang, But here it gets satu kali pasang. interesting because there are 2 high Nah, tides a jadi day. pasang surut itu bisa jadi satu kali How pasang, satu come? kali surut, atau 2 kali pasang, 2 kali surut. Gitu ya. This is because the strength of gravity is greater when objects are closer. We'll call the location of the ocean on the near side of the moon, point A, at the centre of the Earth, point B, and at the far side ocean, point C. The strength of the moon's gravity is strongest at A because it's closest to the Yang moon. paling dekat ya. So the Jadi part of paling the kuat. ocean that bulges towards the moon most is at A. But the moon's gravity also pulls on the Earth, moving it towards the moon as well. This has 2 effects. First, it makes another bulge at C. Second, it fills in the bulge at A, but not completely, because A has moved further towards the moon than B. Lastly, the far side ocean at C is also attracted to the moon, but it moves least because the moon's gravitational pull here is at its weakest, being farthest from the moon. This leaves a partial bulge at C, though not as big as the one at A. Now we can see why, when the Earth rotates through 24 hours, it goes through 2 high tides and 2 low tides. Jadi 2 kali pasang, 2 kali surut, 24 jam kan dibagi 4 berarti ya. 6 jam pasang, 6 jam surut, 6 jam pasang, 6 jam surut gitu ya. Oke. Ini cukup sampai sini dulu aja. Ya, jadi kalian tahu bahwa nanti setelah ini apa namanya? Ya ini apa sih namanya? Pasang surut itu ya tadi ya. Jadi ada pasang tinggi dan saat pasang surut ya, low tide ya. Bahasa Indonesia yaitu pasang surut. Kalau high tide ya pasang tinggi gitu ya. Dia terjadi akibat apa ya tadi? Kayak tarik-menarik antara bumi dengan benda-benda langit. Dalam hal ini kenapa bulan? Karena bulan adalah jaraknya yang paling dekat. Gitu ya. Rumus hukum Newton 1 ya. F sama dengan gravitasi ya. Dikali massa 2 objek yang tarik-menarik ya. M1, M2 ya. Dibagi dengan R kuadrat ya, masih ingat ya, ini saya tuliskan di sini ya. F sama dengan G dikali M1 kali M2 per R kuadrat ya itu ya. R kuadrat ya, ini rumus apa namanya teori pasang surut ya, teori keseimbangan pasut ya itu ya, disebutnya ya. Jadi teori gini, teori keseimbangan pasut itu mengadopsi teori yang dibuat oleh Newton ya, Newton 1, Newton ya kalau tidak salah. Ya, seperti itu. Itu nanti akan kalian jelaskan, dapatkan lebih lengkap di Pak Akbar ya. Untuk saat ini kalian tahu bedanya aja bahwa gelombang pasang surut itu seperti itu, gelombang angin itu seperti itu gitu ya. Nah, sudah jelas ya, kita angkat karena setelah ini kita akan lanjut ke arus. Nah, ini adalah arus. Ini tadi contohnya ini arus tegak lurus. Kalau ini tegak lurus ini apa, Pak? Ini sejajar, ya, sejajar dengan pantai. Ini arus yang bergerak di seluruh dunia. Makanya definisi arus itu selain dia pergerakan massa air, massa airnya bergerak tadi kan ya, kalau dari sungai ke hilir ya, dari sungai ke hilir itu arus sungai. Itu juga arus, tapi itu arus sungai aja sederhana ya. Tapi kalau arus laut ini dia bisa bergerak secara horizontal dari satu titik A ke titik B. Ya, horizontal ya. Misalkan dari Utara ke dari gedung F ke gedung GK2 ya, horizontal. Atau bisa vertikal. Dalam gedung yang sama dari gedung F, dia bergerak dari lantai 1 ke lantai 3 gitu ya. Bergerak dari atas ke bawah, dari kedalaman yang dalam menuju permukaan. Itu bisa arus ya, seperti itu. Ya. Nah, kalau yang ini gambar ini adalah gerakan air yang sangat luas ya. Jadi air arus itu dia harus permukaan ini ya.
dia arus permukaan dan sebagainya ya dia itu bergerak ya apa namanya di seluruh wilayah di seluruh dunia di laut khususnya ya dan bergeraknya secara kontinu di setiap waktu. Nanti akan saya jelaskan melalui video ya. Nah, perbedaannya apa? Gaya pembangkitnya. Di sini bisa kita lihat bahwa gaya pembangkit dari arus itu ada macam-macam ya. Ada karena tadi angin, densitas, atau gelombang panjang ini apa? Ini pasut ya, gelombang panjang. Tadi kan gelombang periode panjang. Maksudnya apa? Tadi 12 jam sampai berapa tadi? 24 jam ya, itu kan periodenya panjang ya. Itu disebut gelombang periode panjang atau pasut. Oke, jelas sampai sini? Bisa kita lanjutkan ya. Nah, ini tadi ketika apa namanya? Ini tuh maksudnya apa sih Pak? Stres angin, apakah anginnya stres gitu Pak? Gila, bukan ya. Jadi stres angin ini jadi ketika angin bergerak ya di atas muka laut dan dia akan menggesek ya. Friction terjadi gaya gesek antara angin dengan permukaan laut akan mengakibatkan dua fenomena. Apa saja? Yang pertama, gelombang. Tadi kan ya, gelombang pasti diakibatkan oleh angin ya. Yang kedua adalah arus laut, lebih tepatnya arus permukaan. Jadi gitu ya, angin itu bisa menyebabkan menjadi dua hal loh. Berarti gini maksudnya, kalau kita nggak punya data gelombang atau data arus, kita bisa merubah data angin menjadi data gelombang atau data arus gitu ya. Kalian kan susah mengukur arus misalkan ke laut, misalkan ya laut pantai selatan ya. Pergi, alhamdulillah masih bisa, pas pulang aja udah nggak pulang-pulang. Nah kan gitu ya, bahaya kan ya. Apa namanya, tinggal nama misalnya pulangnya kan ya. Jangan sampai kan ya. Kita bisa menggunakan pendekatan angin karena angin ini bisa menyebabkan dua hal, gelombang dan arus laut. Dalam hal ini arus lautnya surface, permukaan. Jelas sampai sini? Gitu ya. Jadi gaya pembangkit angin ini bisa menyebabkan dua hal pada permukaan laut, gelombang dan arus permukaan. Kita lanjut. Nah, kalau kita berdasarkan gaya pembangkit, menurut si bukunya Pak Von Picard ini ya, ini sangat tua sekali bukunya, ini menjadi acuan untuk orang-orang oceanografi fisika yang mempelajari arus ya. Nah, ini saya tidak akan bawa kalian ke sini karena takutnya terlalu oceanografi nanti malah nggak paham karena harus melalui mata kuliah yang lain dulu kan ya. Dan urisannya pun saya nggak nemu gitu ya, jadi nggak usah belajar tentang mendalam ini. Nah, di sini sumber pembangkit arus itu ada utama dan ada pengaruh lain. Tadi angin. Ya, tadi kan sebelumnya saya sudah sebutkan ya, angin itu menjadi gaya pembangkit terhadap arus dan gelombang. Apakah hanya angin saja? Tidak, ada densitas dan ada pasut. Ya. Untuk yang pengaruh yang lain bisa dibaca ya, di sumber pembangkitnya apa saja. Yang penting yang utama nih ya, angin dan pasut yang saya boldkan ini ya. Karena nanti untuk arus yang akan kita pelajari, yang akan banyak kita olah itu arus pasang surut. Ya, seperti itu. Sampai sini jelas ya. Saya lanjutkan dulu ya. Pak Paharudin, ya, dia walaupun ini tugas akhir memang ya, tapi di sini bagus bahwa Pak Paharudin ini membagi lagi arus. Kalau tadi kan dia, sorry, saya harus dekatkan ya. Terima kasih ya. Sekarang jelas nggak? Jelas Pak. Oke. Nah di sini apa namanya? Kalau tadi kan pembangkitnya arus utama dan pengaruh lain. Tapi kalau di sini arusnya ini kita bedakan menjadi pasut dan non pasut biar lebih gampang gitu ya. Di mana kalau saya batuk, sorry ya. Kalau arus non angin di sini menjadi kategori dari arus non pasut ya. Sedangkan arus pasut ini ya harian ganda, harian tunggal, campuran. Apa sih maksudnya Pak? Apakah ini kayak main badminton Pak, ganda putra, ganda tunggal, apa tunggal campuran ya? Bukan ya. Di sini ganda, tunggal dan campurannya ini tadi ya, 2 kali pasang, 2 kali surut gitu ya. Kayak tadi yang di video ya. Jadi di daerah tertentu itu bisa terjadi 1 kali pasang, 1 kali surut. Tapi di daerah yang lain terjadi 2 kali pasang, 2 kali surut gitu ya. Itu namanya ganda. Kalau yang tunggal itu 1 kali doang gitu ya. Kalau yang campuran gimana Pak ya? Nanti mix dia. Kadang 1 kali, kadang saat pasangnya 2 kali, surutnya 1 kali. Atau kebalik ya. Surutnya 1 kali, pasangnya 2 kali gitu ya. Nah, terus saya lanjutkan untuk yang lainnya ini ya silakan dibaca tapi tidak usah di ini juga nggak apa-apa ya. Geostropik, konveksi, arus dasar ini sangat oceanografi. Jadi kita fokus ke pasut, non pasutnya adalah
Password-nya ya semuanya ya. Kalau non password-nya adalah arus Ekman ini. Arus Ekman pun tidak akan saya jelaskan detail banget ya di sini, tapi kita akan pelajari, tapi mendetailnya tidak gitu ya. Secara umum aja. Nah, ada lagi Pak, ini ada banyak ya Pak klasifikasi arus ya memang ya. Di sini menurut Pond and Picard lagi, ini friction, gaya gesek tadi ya. Jadi ada yang akibat dari gesekan dan akibat yang bukan dari gesekan. Ya, gesekan antara apa tadi? Stres angin terhadap permukaan laut ya. Kalau dia angin itu menyebabkan arus, pasti dia harus menggesek atau menggesek ya. Menggesek dulu baru menggerakkan permukaan laut, ya itu disebutnya friction. Makanya sirkulasinya disebut sirkulasi arus yang diakibatkan oleh angin, wind driven. Kalau yang ini currents without friction, ini arus geostropik ya. Ini contohnya arusnya dia tidak perlu angin ya, tidak ada penyebab dari angin tuh untuk yang geostropik ini gitu maksudnya ya. Gaya pembangkitnya bukan angin kok, gitu aja paling sederhana ya. Untuk yang satu dan yang dua ini akibat dari angin, yang satu ini bukan dari angin. Karena kalau angin itu pasti harus ada friksi atau gesekan antara permukaan air gini ya, permukaan air gini ya, air laut ya, ini air lautnya misalkan ya, dengan si angin yang berhembus gitu ya, ini angin misalkan ya, dia harus menggesek suatu permukaan laut gitu ya. Nah, menggesek si permukaan laut ini ya, permukaan laut gini lah gitu ya. Nah, menggesek nih, jelek banget gambarnya, biarin lah gitu ya, kalau yang friction ya. Kalau ada yang tidak jelas disampaikan ya. Nanti akan saya berikan ilustrasi tentang arus ya. Sebelumnya nanti paling akan saya jelaskan tentang angin darat dan angin laut. Itu akan supaya sebagai pendahuluan untuk bisa masuk ke arus permukaan ya. Nanti akan saya jelaskan setelah ini. Arus itu memiliki dua karakteristik. Apa saja karakteristiknya? Dua hal yang paling penting arus ya. Yang pertama adalah kecepatan. Ya. Yang kedua adalah arah. Nah, itu ya. Kecepatan dan arah diakibatkan oleh masing-masing gaya. Contohnya, kalau kecepatan ini ya ada 3 yang mengakibatkan kencang atau enggaknya gitu ya maksudnya ya. Terus kalau arah belok ke kanan atau belok ke utara atau ke selatan dan sebagainya itu diakibatkan oleh 3 juga ya, 3 gaya: Coriolis, gravitasi, dan gesekan. Jadi ada 6 gaya yang harus kalian tahu, di mana 3 gayanya itu jadi gini, arus itu mempunyai 2 karakteristik, kecepatan dan arah, di mana untuk kecepatan dipengaruhi oleh 3 gaya, untuk arah dipengaruhi oleh 3 gaya gitu ya. Jelas sampai sini ya. Penjelasan masing-masingnya tidak akan saya jelaskan karena di sini akan panjang, karena cukup tahu dulu aja ya. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya? Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Kalau belum ada kita lanjutkan. Ya, ini boleh di screenshot dulu juga boleh ya, diinikan juga boleh ya, supaya kita bisa lanjut dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada beberapa arus dan sumber penyebabnya. Kita ulang-ulang terus supaya paham ya. Arus Ekman, namanya ini Ekman ya. Ekman ini nama penemunya kalau nggak salah ya. Angin di suatu permukaan akan menyebabkan arus. Namanya apa Pak? Sekarang kita sudah mempunyai nama ya terhadap tadi gaya pembangkitnya apa nanti. Kalau angin permukaan nama arusnya arus Ekman. Kalau ini densitas ya, perbedaan dari massa jenis dari si air laut itu arus geostropik namanya ya. Ini akan panjang kalau geostropik ini ya. Nanti kalau yang mau tugas akhir mungkin dan sebagainya baru ini akan kita pelajari lebih detail ya terkait dengan arus geostropik ini. Nah, lalu pasang surut ya jelas dong ya. Namanya juga arus pasang surut, kayak pembangkitnya ya karena pasut dong. Apalagi Pak, ini yang tadi long shore current. Sorry, yang gelombang tadi ya, gelombang pecah itu tadi ya, ombak yang menuju pantai dia akan pecah gitu ya, akan kelihatannya ser gitu kan, pecah terus kayak yang menyusuri kencang kan gitu ya ke arah pantai. Itu ada arus yang diakibatkan oleh gelombang pecah itu tadi ya, longshore yang sejajar dan rip tadi kan ya, rip current. Tadi coba saya tanya lagi ya, perbedaannya rip ini cuma dari arah ya kan. Kalau ini kan sejajar, coba tadi diingat di bagian awal, rip current itu dia arahnya apa sih terhadap pantai gitu ya.
Siap ya? Saya akan bertanya kepada siapa ini? Noval Dava, ada? Noval ada? Iya, Pak. Untuk rip current tadi arahnya apa? Kalau ini kan nih, longshore itu tadi akibat dari gelombang. Ya, arahnya sejajar menyusuri pantai. Kalau rip current arahnya terhadap pantai bagaimana, Novel? Tadi sudah ada di awal. Bagaimana arahnya? Tes tegak lurus, Pak. Iya, tegak lurus kan gampang ya. Tadi kan terhadap pantai kan pantainya gitu kan ya. Betul, ya. Terima kasih Novel ya sudah menjawab dengan betul ya. Jadi kalau kita bilang, jadi ini bisa kita bedakan juga arus akibat dari gelombang ya. Yaitu ada arus sejajar dan arus tegak lurus ya. Sama lainnya tadi, longshore dan rip current. Gitu aja ya. Nah, lalu ada lagi yang lainnya adalah akibat dari, tadi saya hapus dulu, mengganggu. Densitas tadi itu maksudnya apa sih Pak? Kalau di kutub gitu ya, kita main-mainlah ke kutub gitu ya. Nah di kutub itu ada apa namanya eh, arus yang diakibatkan oleh naiknya densitas itu naiknya pemasok jenis air akibat dari pendinginan dan sebagainya lah gitu ya, sehingga menyebabkan arus ini bergerak dari kutub dari kutub ke ekuator gitu ya. Densitas tidak perlu dipelajari lebih lanjut lah, itu mah ini aja ya. Nah kita masuk, ini tadi sudah paham ya. Jadi apa namanya gaya pembangkit dari arus dan jenis arusnya apa. Ya, kita sudah bisa namakan tuh ya masing-masingnya ya. Dan kita sudah bisa bedakan berdasarkan si sumbernya, gelombang. Berdasarkan sumber atau gaya pembangkitnya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Jelas ya? Kalau jelas, kita lanjutkan ke sistem angin global dan sirkulasi lautan global. Kenapa ini angin global dan sirkulasi lautan global? Ini karena angin global mempengaruhi terhadap sirkulasi lautan global ya. Dalam hal ini adalah arus global. Nanti akan saya jelaskan ya. Angin itu menyebabkan arus secara global loh, gitu ya. Itu maksudnya dari inti yang ini ya. Tapi sebelumnya nanti akan kita perkecil dulu, jangan global dulu ya, yang lokal dulu dong, gitu ya. Global kan kegedean ya. Kita dari yang sederhana dulu, dari angin darat dan angin laut nanti ya. Setelah ini ya, bentar ya. Masih siap ya? Belum pusing ya? Belum ini ya, masih gampang lah ya. Apa namanya, kita lanjutkan ya. Tidak ada break ya, berarti ya, tidak apa-apa ya. Apa namanya, masih aman ya. Oke, kita lanjutkan. Ini apa Pak? Ini menurut si bukunya siapa ini ya? Si Brooks Skoll ya. Jadi ini adalah penjelasan paling jelas kenapa bumi itu tidak datar. Kenapa coba? Karena transport energi panas di setiap wilayah itu tidak akan sama. Iya kan? Coba kalau sama. Berarti daerah kutub memiliki penerimaan energi panas yang sama dong dengan ekuator. Padahal kan di sini tidak terlihat gradasi warna ya. Yang merah kuat itu berarti yang panasnya sangat diterimanya itu lebih besar dibanding yang merah yang gradasi yang ke sini ya. Diterima lebih sedikit ya. Karena ya itu tadi buminya berbentuk elipsoid ya, dan bumi berbentuk elipsoid dan berputar dan sebagainya ya, rotasi ya, sehingga pemanasan yang diterima oleh wilayah bumi itu tidak akan sama di semua tempat, gitu ya. Jadi ada ekuator yang memiliki mendapatkan panas lebih banyak, dan ada wilayah kutub yang memiliki panas yang lebih rendah dibanding yang lain. Kok kita bicara pemanasan, Pak? Penerimaan panas ya di setiap wilayah di muka bumi. Karena itu nanti akan mempengaruhi si angin, angin. Karena nanti ada hubungannya dengan angin, maksudnya apa hubungannya? Nah, kita tinggal dulu yang lokal ya, contohnya ya. Nah, ini, gambarnya ini deh. Nah, kita lihat. Ada yang rumahnya pinggir laut? Ada ya harusnya ya. Biasanya kan lihat ya, kalau zaman dulu kan kalau nelayan itu pakai apa? Kapalnya nggak pakai kapal yang ada mesinnya ya. Kapal layar itu kan ya. Nah, ini ya, kapal layar ya. Dia masih menggunakan layar.
gimana memanfaatkan angin, energi angin. Pinter ya orang-orang zaman dulu ya. Jadi kalaupun nggak ada mesin ya, tapi masih bisa mencari ikan ya. Nah, di sini dilihat di laut ya. Ini laut, kita berikan angka 2. Ini darat ya. Berikan angka 1 ya. Darat. Ini kalau malam-malam nih, malam-malam ya. Kalau menurut eh siapa ya? Sebentar saya tanya deh. Menurut Anisha, ada Anisha di sini? Anisha ada ya? Kalau menurut Anisha nih ya, kalau malam-malam suhu di air laut ya dengan suhu di darat itu lebih panas yang mana? Gitu ya. Gampang aja pertanyaannya ya kan ya. Jangan yang susah-susah. Tinggal dijawab ya. Di Pilihannya doang kan ada 2 ya. Yang mana? Yang lebih panas? di darat. Nah, di darat nih. Kata Anisha di darat katanya. Kalian sepakat atau tidak? Nih, kita cek lagi ya. Supaya ada pembanding ya. Menurut Jaya, coba. Jaya, kalau menurut Jaya, emang iya. Kalau di darat itu lebih panas. Kalau malam ya, lebih 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 hangat atau lebih panas suhu di darat dibanding di laut. Kalau malam itu Pak lebih panas di laut karena anginnya itu bergerak menuju darat sehingga suhu atau temperaturnya itu lebih panas yang Mm-mm. di laut. Nah, suhu dan temperaturnya lebih panas di laut karena akhirnya bergerak kebalik. Ya, tapi sudah bagus Jaya ya. Karena tadi Jaya sudah menjawab secara cukup detail, tapi kebalik tuh polanya ya. Perbedaan temperaturnya dulu yang dibahas, baru perbedaan angin, pergerakan angin ya. Angin bergerak dari suhu apa ya? Suhu yang dingin lah ya. Angin ini nggak bakal saya tulis ya. Kalian tinggal ditulis ya. Ini angin. Angin itu bergerak dari suhu yang dingin ya. Suhu dingin ke suhu panas. Sepakat ya? Suhu rendah ke suhu tinggi gitu ya. Suhu tinggi. Aduh, jelek banget tulisnya. Tinggi lah ini saya ini ya. Semoga bisa di inilah ya. Tinggi. Nah, ginilah. Jadi angin itu bergerak dari suhu rendah ke suhu tinggi. Tadi ya Jaya sudah sampaikan tuh. Dilihat apa namanya? Perbedaan suhu di darat dan di laut tadi kita harus pahami dulu itu kan ya. Karena angin itu bergerak dari suhu rendah dan suhu tinggi kan gitu ya. Nah, ketika suhunya rendah, suhu ini berbanding terbalik dengan tekanan. Kalau suhunya apa namanya dingin, berarti tekanannya tinggi atau rendah, Selvia? Selvia Purba, kalau suhunya dingin, tekanan udaranya tinggi atau rendah? Suhunya dingin nih, berarti tekanannya lebih apa? Kalau kayak kita di gunung nih ya, di gunung kan suhunya lebih rendah ya, lebih dingin ya. Pressure-nya lebih apa tekanannya? Tinggi, Pak. Tinggi ya, kan kayak gitu ya, gampangnya kan ya. Semakin kita naik kan suhunya semakin berkurang di gunung ya, maka kan pressure-nya lebih lebih kuat ya, tekanannya lebih kuat gitu ya. Gampangnya seperti itu. Berarti kan gitu ya, berbanding terbalik. T terhadap apa kalau tekanan P ya? T dan P ini sering berbanding terbalik ya. Kalau suhunya rendah atau dingin, maka tekanannya tinggi gitu maksudnya ya. Nah, kalau suhunya tinggi, tekanannya rendah. Coba dilihat tadi. Jadi Jaya sudah betul ya, bahwa apa namanya suhu di laut lebih tinggi, lebih panas ya katanya dibanding suhu di darat ya. Kenapa? Karena gini, coba kalian bayangkan, kalian masak air ya, masak air aja kalian satu satu ember aja itu kan susah ya manasinya ya, ya kan? Satu ember lagi satu apa namanya teko lah ya, atau masak air atau eh, buat mandi lah misalkan ya. Nah, apalagi yang satu laut, satu luasan yang sangat luas, kita anggap dia laut dipanasin, kan lama ya kan? Lama sekali kan? Air itu sifatnya dia cepat lambat menyerap kalor dan lama melepaskan kalor. Kalor itu ya tadi apa namanya hasil dari si pembakaran itu ya. Ya kan diingat ya. Ya kan itu makanya kenapa masak air itu kan panas ya. Lama, sorry kok panas. Jadi dia karena air itu sifatnya dia dia akan ini pelajaran fisika dasar ya. Lambat menyerap kalor, lambat juga melepaskan kalor. Ya kan?
Akibatnya apa? Coba deh, kalau nggak percaya, kalian mandi nanti malam-malam ke laut ya. Pasti, ya kalau yang mau iseng ya, buktikan teori ini bahwa suhu di laut itu akan lebih hangat dibanding suhu di darat. Karena tadi, si air laut yang sangat luas itu, dia masih mempunyai kalor, masih punya energi kalor ya, masih punya energi panas, dan dia melepaskannya pelan-pelan gitu. Sedangkan kalau darat kan dia lebih cepat menyerap panas, lebih cepat melepaskan panas itu energi ya gitu ya. Kalau air itu kan tidak, dia kan ya bayangin aja kalian masak air aja lama kan nungguin tahu tiduran aja misalkan kan gitu ya. Apalagi yang satu luasan luas wilayah laut. Jadi gitu. Maka T2 ini lebih besar dibanding T1 kan gitu ya. T2 ini tadi ya. T2 ini suhu untuk laut ya 2 ya. 1 ini untuk darat kan gitu ya. Sehingga angin akan bergerak dari suhu rendah ke suhu tinggi. Berarti kalau dalam hal ini yang lebih rendah kan si daratnya ya. Jadi suhu darat lebih rendah dibanding suhu di laut. Berarti anginnya akan bergerak dari si Nina ya. Nina Maria dari mana berarti anginnya untuk yang apa namanya gambar yang ini ya. Gambar yang ini anginnya akan bergerak dari mana? Kan tadi suhunya lebih rendah yang darat dibanding yang laut ya. Berarti tekanannya lebih tinggi yang darat ya dibanding yang laut gitu ya. Mana Nina? Si Nina tidak ada suaranya, langsung saya coret ya. Kita lanjut ke yang lain. Bentar, saya mau coret dulu nih ya supaya kalian lihat ya. Jadi kita sama-sama ini aja ya, coret ya. Disiap untuk menjawab, tidak menjawab sodakoullah gitu aja dengan sendiri. Kita lanjut ke siapa tadi? Yang belum dipanggil siapa? Oh, Gali Hafiz pengen yang dipanggil. Oke, boleh. Ya, Gali Hafiz. Ya. Yang apa namanya tadi pertanyaan saya apa? Itu dulu ya. Kamu pertanyaan saya nggak tahu aja. Pertanyaan saya nggak tahu. Pertanyaan saya apa aja nggak tahu, awas jangan sampai nggak tahu ya. Apa tadi pertanyaan saya? Pak, ini dari tadi saya kepental, Pak. Udah izin ke PB. Nah, pental kamu mau saya coret kamu langsung. Aduh. Apa pertanyaan saya, Gali? Coba Jadi Abdullah masalah Faruk. pertanyaannya anginnya, Pak. Jangan kalau nggak salah. Ya, anginnya apa? Anginnya gimana? Arah angin dari yang ini. Dari mana? Yang ini, kasus yang ini. Yang A nih, kasus yang A ya. Yang A Iya, dari mana berarti anginnya bergeraknya dari mana? dari angin ya. Dari mana? Lama kamu. Coba Abdillah Faruk Ya. langsung jawab. Dah, nggak usah jawab nanti. Coba Abdillah Faruk dibantu. Berarti anginnya bergerak dari mana? Dari darat ke laut, Pak. Iya, karena suhunya lebih rendah Yang darat, iya, tekanannya lebih. tekanannya lebih tinggi. Iya, gitu ya. Kayak gitu aja, simpel, sederhana ya. Begitupun makanya itu kenapa adanya angin darat ya. Jadi bergerak dari darat ke laut. Kenapa nelayan pintar memanfaatkan itu ya tadi karena tahu. Ya, nah, saya juga nggak yakin nelayan tahu konsep dasar pelepasan energi dan sebagainya ya. Dia tahu fenomenanya gitu ya. Jadi dimanfaatkan. Jadi, terima kasih tadi ya. Abdillah sudah mau menjawab. Ya, kita lanjut. Untuk yang ini tidak perlu saya jelaskan karena sama aja ya angin laut ya. Dari laut ke darat, kalau angin darat dari darat ke laut. Si prinsipnya seperti itu ya. Oke. Dia dari apa namanya kalau ini kan berarti T1 yang lebih besar daripada T2 ya, seperti itu ya. Jadi dia bergerak dari laut ke darat ya. Jadi T2-nya lebih dingin, dia bergerak dari laut ke darat. Gampang kan ya? Ini untuk apa? Karena di sini nanti akan kita pelajari arus permukaan gitu ya. Jadi angin di sini, nanti angin ini menyebabkan arus gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Ini, kenapa tadi kita pelajari angin? Angin kan tadi harus, kalian sudah tahu dari tekanan tinggi ke tekanan rendah gitu ya. Sepakat ya, tadi sudah disampaikan ya oleh saya ya, dan sudah dijawab oleh beberapa teman kalian ya.
akibat dari angin yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah ini menyebabkan apa? Arus. Gitu maksudnya ya. Jadi ingin saya bawa ke sini arus permukaan. Dan ini akan bersifat global nanti. Oke. Nah, kalau yang ini kita bisa abaikan dulu yang densitas menimbulkan arus geostropik ya. Yang kalian harus pahami yang ini dulu aja deh. Tekanan tinggi ke tekanan rendah menimbulkan arus permukaan ya. Yang ini bisa diabaikan. Oke. Nah, contohnya ini. Ini takut kelamaan nanti. Ini secara sederhana aja ya. Ini akan saya sampaikan bahwa angin ini pola angin di seluruh dunia ya, di seluruh bumi, angin yang bergerak dari ekuator ya itu tidak akan apa namanya ya. Jadi ada namanya ini Coriolis. Nanti aja deh akan saya jelaskannya nanti pas di video biar lebih jelas ya. Yang penting kalian tahu ada benda namanya Coriolis. Itu nanti akan saya jelaskan ya di video. Nah, di video ini ya. Oke, silakan ini kan videonya ya. Di apa namanya sebentar. Video ini ya. Pada tahun 1992, sebuah kapal kargo yang membawa mainan mandi terjebak dalam badai. Kapal kontainer jatuh ke laut dan ombak menyapu 28.000 bebek karet dan mainan lainnya ke Pasifik Utara. Namun, mereka tidak terkumpul bersama. Sebaliknya, bebek-bebek itu tersebar ke seluruh dunia dan para peneliti menggunakan jalur mereka untuk mendapat pemahaman yang lebih tentang arus laut. Arus laut digerakkan sebagai sumber angin, pasang surut, perubahan massa jenis air, dan rotasi bumi. Topografi dasar laut dan garis pantai memodifikasi gerakan itu, menyebabkan arus semakin cepat, semakin lambat, atau berubah arah. Arus laut dibagi menjadi dua kategori utama, yakni arus permukaan dan arus laut dalam. Arus permukaan mengendalikan gerakan 10% dari air laut teratas, dan arus laut dalam mengendalikan 90% lainnya. Meski disebabkan hal yang berbeda, kedua arus ini saling mempengaruhi sehingga menjadi gerakan rumit yang membuat seluruh lautan bergerak. Di tepi laut, arus permukaan digerakkan oleh angin dan ombak pasang surut yang menarik air bolak-balik saat permukaan air turun dan naik. Sementara di lautan terbuka, angin adalah kekuatan utama arus permukaan. Ketika angin bertiup di atas lautan, ia menarik lapisan yang paling atas bersamanya. Air yang bergerak itu menarik lapisan di bawahnya, dan mereka menarik yang di bawahnya lagi. Bahkan air sedalam 400 meter masih dipengaruhi oleh angin permukaan. Jika Anda memperkecil layar untuk melihat pola arus permukaan di seluruh bumi, dapat dilihat bahwa mereka membentuk lingkaran besar yang disebut pilin, yang berjalan searah jarum jam di belahan bumi bagian utara dan melawan arah jarum jam di belahan bumi bagian selatan. Hal itu disebabkan karena rotasi bumi mempengaruhi angin yang menimbulkan arus ini. Jika bumi tidak berotasi, air dan udara hanya akan bolak-balik antara daerah tekanan rendah khatulistiwa dan daerah tekanan tinggi di kutub. Namun, saat bumi berputar, udara dari khatulistiwa ke kutub utara dibelokkan ke timur dan udara yang bergerak ke bawah dibelokkan ke barat. Pola identik terjadi di belahan bumi bagian selatan, sehingga aliran angin utama membentuk pola seperti lingkaran di sekitar cekungan samudra. Peristiwa ini disebut efek Coriolis. Angin Ya, itu tadi ya, yang Coriolis tadi ya. Jadi di belahan bumi utara, sesuatu objeknya ini angin ya. Nanti arus juga ikut-ikutan ya, karena angin itu membentuk arus permukaan. Jadi angin ini nanti ketika dia bergerak dari ekuator ke atas, ya ke arah kutub, ya itu akan bergerak membelok ke kanan. Jadi nanti akan berbentuk polanya seperti searah jarum jam. Tapi bagian yang bawah, ya arus itu nanti akan bergerak ke arah kiri, ya dari timur ke arah kiri ya. Di BBU belahan bumi utara itu kanan, di belahan bumi selatan dia akan ke kiri. Sehingga nanti akan bergerak berlawanan dengan arah jarum jam, dan yang di atas tadi akan bergerak searah dengan arah jarum jam ya. Nanti kita lihat lagi ya. Laut di bawah mereka menjadi pilin berputar yang sama. Karena air lebih efektif menjaga panas daripada udara, arus ini membantu mendistribusikan suhu panas ke seluruh dunia. Tidak seperti arus permukaan, arus laut dalam dipengaruhi oleh perubahan massa jenis air laut.
Ketika air bergerak menuju kutub utara, suhu air semakin rendah. Air ini memiliki konsentrasi garam yang lebih tinggi karena kristal es menahan air dan melepas garam. Air asin yang dingin ini lebih padat sehingga ia tenggelam, dan air permukaan yang lebih hangat menggantikannya, menciptakan arus vertikal yang disebut sirkulasi termohalin. Sirkulasi termohalin, air dalam dan arus permukaan yang digerakkan angin bergabung membentuk jalur yang disebut global conveyor belt. Saat air bergerak dari laut dalam ke permukaan, air disebut membawa nutrisi bagi mikroorganisme yang merupakan dasar sebagian laut besar rantai makanan di laut. Global conveyor belt adalah arus terpanjang di dunia, mengular mengelilingi seluruh dunia. Namun, arus ini hanya bergerak beberapa sentimeter per detik. Satu tetes air butuh 1000 tahun untuk melakukan perjalanan penuh. Namun, kenaikan suhu laut menyebabkan arus ini melambat, menyebabkan kekacauan sistem cuaca di kedua sisi Atlantik. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi jika arus ini melambat atau berhenti sepenuhnya. Satu-satunya cara kita dapat memperkirakan dan Nah, ini mempersiapkannya adalah ilustrasi dengan pergerakannya ya. terus mempelajari Arus arus laut dan seluruh dunia kekuatan yang seperti ini ya. membentuknya. Oke, seperti itu. Nah, ini ada ajan sebentar ya. Betul aja dulu. Mana tadi? Tinggal berapa lagi? Tinggal dikit lagi kok. Kita lanjutkan aja lah ya. Karena ini tinggal sedikit lagi supaya waktu kita pas ya. Jadi, apa namanya tadi? Sebenarnya tadi peta arus global tadi itu seperti itu peta arus globalnya ya. Nanti akan ada lagi ya petanya seperti apa ya. Contohnya maksudnya. Jadi peta arus global itu terlihat di beberapa samudra ya. Contohnya samudra Pasifik, Atlantik, dan Hindia. Nah, tadi sudah dijelaskan juga di PPT bahwa sebenarnya angin yang bergerak ya. Jadi gini, angin yang bergerak dari ekuator ke arah kutub, baik itu utara atau selatan, akan dibelokkan ke arah kanan kalau dari ekuator ke arah kutub, dan akan dibelokkan ke kiri ya, dari arah selatan ke arah selatan, sorry. Kalau ke arah utara dia dibelokkan ke kanan karena rotasi bumi ya. Kalau ke selatan dia akan dibelokkan ke kiri, sehingga arus yang angin akan bergerak searah dengan jarum jam. Begitupun arusnya kan gitu ya. Angin kan mengakibatkan arus, sehingga angin yang bergerak dari ekuator ke ekuator ke belahan bumi utara, PBU itu belahan bumi utara ya, dia akan bergerak ke arah kanan, sehingga nanti akan membentuk pola searah dengan jarum jam, baik itu angin ataupun arus. Begitupun yang di belahan bumi selatan kayak tadi ya, ini saya mengulang video yang tadi saya jelaskan ya. Bumi selatan dia akan bergerak ke kiri, sehingga akan berlawanan dengan arah jarum jam, seperti itu ya. Jadi pola sirkulasi arus itu akan seperti itu, karena akibat dari pola angin. Tadi, kenapa dia tidak lurus saja ya, karena ada rotasi bumi kan gitu ya. Akibat dari rotasi bumi sehingga mengakibatkan pergerakan angin ataupun arus dia tidak bisa langsung bergerak tidak langsung menembus ya, utara ke selatan, selatan ke utara, tidak bisa ya. Seperti itu ya. Tadi yang di video tadi ya. Nah, itu disebutnya apa, Pak? Pola angin permukaan global tersebut disebutnya adalah JIRA tadi kan ya, di video sudah ada ya. Nama dari arus skala besar yang diakibatkan oleh pola angin permukaan global tadi namanya adalah arus JIRA gitu ya, atau JIRA ya, gitu ya. Jadi pola arus permukaan global seperti itu. Ada banyak pola arus permukaan global ini di muka bumi yang kalian tahu ya, ini nama-namanya ya. Ada North Pacific, Atlantik, begitupun yang di selatan South Pacific dan Atlantik, ditambah Indian Ocean ya, itu. Nah, ini contohnya, ini bagian yang bumi utara ya, ini utara ya, searah dengan jarum jam kan ya, ke kanan, karena ini kan arus bergerak ke sini ya, ke kanan, sehingga belokkan ke kanan sehingga bergerak searah dengan jarum jam. Tapi yang dari selatan, ini ekuator kali ya, selatan itu dia ke kiri ya, kan ke kirinya ya. Kalau kita dari selatan kan ini ke kiri gitu ya. Kalian badannya mengikuti posisi si ini ya, si A lagi ya. Si A ini ke selatan, kalian akan ke kiri sehingga akan bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini adalah pola angin dan pola arus. Ini pola arus kalau ini ya. Si JIRA itu namanya ya. Nanti tulisannya ada di sini. Nah, ini ya.
Jire ini ya, Jire ya, North Atlantic, North Pacific ya, di sini ya. Nah, di sini yang paling jelas, kalau yang di belahan bumi utara, ini kan ekuatornya ya, dia akan searah dengan jarum jam ya, ini ya. Yang di Jepang nih, Kuroshio nih, dan sebagainya ya. Kalau yang di arah selatan, dia akan berlawanan dengan arah jarum jam. Seperti itu. Oke, jelas untuk sampai sini? Ya, kita lanjutkan ke manfaat. Untuk apa sih, Pak? Untuk mengetahui arah kapal. Biasanya ini digunakan juga untuk di pelabuhan. Jadi kalau ada kapal ya supaya ngecek kapalnya itu tenang atau tidak gitu ya. Jadi apa namanya, kita mengecek arus ya. Artinya ada tabrakan terhadap arus atau gelombang nggak di daerah dermaga tersebut. Berarti nanti dermaga itu harus dibuat misalkan bangunan pelindung pantai dan sebagainya supaya arus atau gelombang yang ada di daerah tersebut tidak terlalu kuat gitu ya. Pencemaran. Ini biasanya untuk pencemaran yang paling fancy, yang paling kalian ketahui, pencemaran minyak. Ya, minyak itu bisa kita ketahui sumber penyebab dan sebagainya dari arus, gitu ya. Minyak misalkan tumpahan minyak ya. Jadi kalau yang di teknik lautan tuh dia ada tuh, dia ada senior saya yang mengajar di teknik lautan, di beliau itu dulu TA-nya itu tentang pencemaran apa namanya, mengetahui laju atau pola pencemaran minyak gitu ya suatu wilayah. Nah, itu menggunakan arus gitu ya contohnya ya. Terus potensi arus laut, pembangkit tenaga listrik energi arus, ini seperti tugas air saya ya, mengetahui pembangkit tenaga listrik dari arus ya. Terus ada bisa mengetahui bidang perikanan ya, lalu mengetahui arah dan posisi hanyutnya dari suatu kapal ya, korban ya, atau posisi kapal ya. Sudah banyak manfaatnya ya. Lalu ini bangunan pantai ini bangunan pelindung pantai ya. Jadi pembangunan jeti ini pelindung pantai dari apa, sedimentasi dan sebagainya. Gitu ya. Ini anak teknik lautan nih. Ini tapi ini kita pelajari juga sedikit di mata kuliah pilihan saya di RWP ya, kalau tidak salah. Jadi tentang bangunan pantai ini kita dipelajari juga di mata kuliah pilihan saya, rekayasa wilayah pesisir ya. Nah, lalu budidaya perikanan dan sebagainya, dan oceanografi lingkungan ini pun ada TA-nya tentang anak 19 si Lido, tapi belum selesai itu ya, si Lido tuh ya, ada ya. Upwelling namanya. Nanti ini upwelling ini mungkin akan saya jelaskan, bukan mungkin, harusnya akan saya jelaskan nanti di intro 2 ya. Jadi supaya nanti kalian paham utuh juga, jadi ada upwelling ya. Apa sih upwelling, Pak? Nah, nanti akan saya jelaskan dan akan saya ajarkan pengolahan datanya gitu ya, supaya ya barangkali nanti ada tugas akhir terkait itu ya. Karena sudah ada dua orang, yang satu sudah lulus, si Jody ya, terkait dengan penangkapan ikan. Ada dua malah. Yang satu lagi ini siapa namanya tadi, anak 19 belum lulus. Oh iya, sampai situ ya. Sebelum tadi kita lanjut ke kuis, silakan ada yang bertanya. Kalau tidak ada, bisa kita lanjut ke kuis berarti ya. Siap ya. Oke, kalau begitu, karena tadi kan saya banyak video juga kan ya, jadi tidak terlalu mumet lah ya. Saya harapannya itu ya, supaya kalian bisa fokus ya. Kita batasi di 1,5 jam ya. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, disiapkan kertas dan pulpennya. Ya, kita adakan kuis ya. Pilihan kalian untuk memberitahu ke kelas lain ya. Maksudnya kalau mau teman kalian bagus nilainya, kalian jelek nilainya, ya silahkan ya. Kalau enggak, ya jangan kan gitu ya. Jadi pilihan kalian tuh. Belum tentu kan kalian jawabannya juga benar kan gitu. Gitu ya. Jadi ya kalau saya mah pengennya pelit sih gitu ya. Ngapain saya ngasih tahu ke orang apa namanya kelas apa yang belum ya berarti ya. Mending saya simpan aja sendiri gitu ya. Siap ya. Hitungan. Jadi nanti ini selesai jam 12:02, tambahannya 3 menit, 12:05 ya. 3 menit itu khusus untuk yang tidak bisa upload ya. Bukan tidak bisa, yang ada bermasalah ya. Siap ya, HP-nya disiapkan, hati-hati memorinya dan sebagainya, tidak ada lagi saya mau ada kendala dan sebagainya ya. 10 menit dari sekarang silakan. Hanya 2 soal ini 5 menit pun cukup kok harusnya kalau lagi memperhatikan. Apalagi nomor 1 ya Allah, gampang ya. Saya berikan yang gampang ya. Yang nomor 2 baru ini harus dijelaskan dulu ya. Silakan dikerjakan kalau sudah. Nanti akan saya kirimkan link pengumpulannya sebentar ya.
Ini linknya akan saya kirimkan lagi nanti kalau ada takut yang terpental ya. Linknya ini silakan tidak akan saya share di grup ya karena ini khusus untuk yang hadir di sini saja berdasarkan absensi yang tadi. Lalu akan saya panggil nanti sambil kalian mengerjakan beberapa orang yang akan saya panggil untuk mengecek kehadiran. Lalu apa lagi ya? Nanti yang sudah selesai bisa langsung meninggalkan ruangan ya. 12 kita selesai maksimal di 12:05. Sebentar apa lagi yang pengumuman yang harus saya beritahukan. Ya sudah itu aja ya banyak. Sambil saya panggil ya berapa sambil kerjakan ya. Elfrida, Colin, Sela hadir ya? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Oke. Pak. Bintang, Anisha, Evi hadir ya? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, satu lagi. Siapa tadi yang belum? Si Evi ya? Evi hadir, Pak. Oh, hadir ya. Denny, Jaya, Selvia. Hadir, Pak. Oke. Sylvia Jaya, hadir, Pak. Selvia. Ya, hadir. Sylvia Hadir, hadir, Pak. Oke. Oh, Denny tadi yang nggak ada yang lain. Hadir. Denny, Hadir. oke. Pak. Ah, jelek banget sebenarnya. Ina hadir. Hadir, Pak. Terus Fitriani, Khoirun, Bintang. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Ya, sok dilanjutkan dulu nanti akan saya panggil lagi beberapa nanti ya di jam 12. Sorry, untuk pengumpulan nanti gunakan link email Itera ya untuk loginnya ya, sign in-nya nanti untuk masuknya nanti gunakan email Itera. Sebelumnya, Pak, Ya, sudah. email Itera saya lagi bermasalah, Pak, mengenai passwordnya. Kalau misalnya saya pakai email pribadi, boleh tidak, Pak? Nanti email Iteranya segala diperbaiki ya. Iya, Pak. Ada lagi nggak selain siapa ini? Ida Ayu, Pak. Idayu, selain Idayu ada lagi yang bermasalah. Saya ganti settingnya menjadi ini ya, silakan Idayu ya. Tapi nanti itu harus diperbaiki ya, karena nanti akan ditanya ke TIK ya setelah ini ya. Ya, Selfie nanti dibetulkan ya untuk Ida dan Selfie langsung setelah ini ya di kontak TIK ya. Ya, silakan yang sudah bisa langsung mengumpulkan, yang dikumpulkan gambar ya. Jadi jangan dibuat ke PDF ya. JPG-nya aja dikumpulkan ya. Dan harus jelas fotonya ya nanti ya. Jangan mencong-mencong ya. Saat fotonya jangan mencong-mencong. Tulisannya sudah benar nanti fotonya yang salah misalkan. Ya, jangan sampai ya.
Oke, waktunya masih ada 4 menit lagi untuk mengerjakan, atau yang sudah bisa langsung mengumpulkan dan bisa langsung keluar dari ruangan ya. Seperti itu arahannya ya. Soalnya saya lupa, ya nggak apa-apa kalau yang sudah nulis soalnya ya. Jawabannya langsung juga nggak masalah ya. Yang penting ada nomornya ya. Tapi kalau sudah ditulis soalnya nggak apa-apa. Nama NIM, NIM kelas ya, dan tanda tangan. Untuk penamaan filenya nggak masalah ya, yang penting nggak usah diganti penamaan di filenya ya. Untuk kelasnya di kertasnya nama NIM kelas aja dan tanda tangan ya. Ya, kelas A sudah ada yang mengumpulkan ya. Sudah ada 3, silakan yang sudah